Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjati Aji Dharma. Saya dari kelas 5A, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di layar kanan laptop saya sudah terdapat soal statistika pendidikan mengenai penelitian antara kecerdasan siswa dan hasil belajar mata pelajaran akidah akhlak sebanyak 15 siswa kelas 10 di MA Miftahul Huda. Nah, kalian bisa lihat di sini ada tabel. Yang kolom pertama ini berisi sampel 1 sampai 15. Nah, di sini sampel ini maksudnya jumlah siswanya. Nah, kolom kedua ada X yaitu kejelasannya. Nah, ini untuk hasilnya. Dan kolom ketiga Y yaitu nilai hasil belajar. Nah, ini bisa kita lihat hasil nilai Y-nya. Baik, gimana sih cara menghitung frekuensi di SPSS dan bagaimana sih cara menghitung deskripsi data di SPSS? Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang cara menghitung frekuensi di SPSS. Baik, di sini di sebelah layar kiri saya, laptop saya, sudah ada SPSS. Nah, ini kolomnya ada banyak, ada name, tipe, weight, listening, dan lain-lain. Nah, untuk name-nya kita tulis X. X ini artinya kecerdasan sesuai dengan kolom kedua tabel soalnya. Dan Y itu sesuai dengan tabel ketiga di soal. Nilai hasil belajar. Setelah itu tipenya nggak usah diganti ke numerik, sama Y-nya juga, weight-nya juga sama, nggak usah diganti. Untuk X dan Y-nya tetap 8. Nah, desimalnya kita ganti 0 ya. Kita ganti 0. Ini kita juga ganti 0. Setelah itu, untuk label, kita tulis kejelasan. Maksudnya apa? Nah, di kolom tabel soal itu kan X itu menandakan kejelasan. Makanya kita labelnya tulis kejelasan. Dan untuk Y-nya itu nilai hasil belajar. Nah, selanjutnya untuk value tetap non, sama Y-nya juga sama non. Misinya juga jangan diubah, tetap non. Y-nya juga sama, untuk misinya juga tetap non. Kolomnya juga nggak usah diubah, tetap 8, sama Y-nya juga tetap 8. Salahnya tetap right, Y-nya juga right. Nah, untuk measure scar, nah Y-nya juga scar. Nah, untuk roll tetap input saja, nggak usah diubah-ubah. Habis itu kita ke data view. Oke. Nah, di sini saya udah copy paste sesuai dengan soal, tabel soalnya. Ini untuk Excel udah saya paste. Ini juga udah saya paste sesuai dengan tabel soalnya. Setelah itu apa selanjutnya kita harus lakuin? Kita pencet analis. Analis itu kita menjadi deskripsi statistik. Setelah itu kita pencet frekuensi. Nah, di sini sebelum pencet OK, kita pencet statistik dulu. Nah, kita tentang median, dan zoom, minimum dan maksimum. Oke, kita pencet continue. Setelah itu pencet OK. Nah, di sini sudah kelihatan hasil frekuensinya. Untuk mean kecerdasan itu sebesar 30,33, sedangkan nilai hasil belajar meannya 75,53. Untuk kecerdasan mediannya sebesar 33,00, sedangkan nilai hasil belajar mediannya sebesar 80,00. Nah, untuk kejelasan nilai minimumnya 21, nilai hasil belajar minimumnya 54. Kejelasan maksimumnya 36, nilai hasil belajar 88. Jadi nilai tertinggi itu 88, nilai terendah itu 54. Hitung sumnya kejelasan sebesar 455, sedangkan nilai hasil belajar sebesar
1133. Nah, ini untuk frekuensi tabelnya bisa dilihat. Ini dulu kan. Oke, selanjutnya gimana sih cara menghitung deskripsi data di SPSS? Nah, sama kayak tadi, kita pencet analis, setelah itu pilih deskripsi statistik, setelah itu deskriptif SPSS yang ini. Setelah itu, sebelum kita pindahin, kita ke option dulu, kita pencet Enhance, Zoom, Variance, Range, Kurtosis, Brightness. Nah, brightness dan kurtosis itu adalah ukuran untuk melihat apakah data nilai hasil belajar ini sama penjelasan ini didistribusikan secara normal atau tidak. Brightness mengukur data, sementara kurtosis mengukur puncak dari distribusi data. Nah, habis itu kita mencet continue, yaitu pindahin, ini juga pindahin, yaitu oke. Nah, bisa dilihat teman-teman, di sini sudah tertera tabel deskripsi datanya. Nah, di sini ada range statistik itu 15 untuk penjelasannya. Untuk nilai hasil belajar range-nya 34, minimumnya 21 untuk penjelasan, dan minimum untuk nilai hasil belajar 54. Untuk maksimum nilai penjelasan 36, dan nilai hasil belajarnya maksimumnya 88. Untuk zoomnya itu 455, sedangkan nilai hasil belajar 1133. Nah, di sini mainnya untuk kejelasan 30,33. Nah, untuk nilai hasil belajar 75,53. Nah, untuk STD Deficiency statistik untuk kejelasannya 5,9/8, sedangkan nilai hasil belajar 9,927. Untuk variance-nya kejelasan sebesar 35,381, sedangkan nilai hasil belajar variance-nya 98,552. Nah, untuk brightness ini ada min 1,024, untuk nilai hasil belajar min 777. Nah, ini bisa dilihat. Oke. Nah, mungkin kalian tanya-tanya nih, brightness dan kurtosis itu apa? Nah, dari ini saya udah bilang kalau brightness dan kurtosis itu ukuran untuk melihat apakah data itu sudah didistribusikan secara normal atau tidak. Oke. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.